Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel merupakan salah satu isu paling kompleks di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejarah panjang, kepentingan geopolitik, dan perbedaan ideologi. Konten ini bertujuan untuk memberikan pemahaman objektif tentang dinamika kekuatan antara Iran dan Israel, serta peran AS dalam konflik ini. Bagian 1, Latar belakang konflik. Iran dan AS, hubungan memburuk sejak Revolusi Islam 1979, dengan AS menerapkan sanksi ekonomi karena kekhawatiran tentang program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok yang dianggap teroris oleh AS. Iran dan Israel, konflik bersumber dari perbedaan pandangan tentang status Israel sebagai negara, dukungan Iran terhadap kelompok seperti Hezbollah dan Hamas, serta kekhawatiran Israel tentang program nuklir Iran. AS dan Israel memiliki hubungan sekutu strategis yang kuat, dengan AS memberikan bantuan militer dan dukungan politik kepada Israel. Bagian 2, Perbandingan kekuatan Iran dan Israel. A. Aspek demografi dan geografis. Iran, populasi sekitar 92,4 juta jiwa, wilayah lebih dari 1,6 juta km², kepadatan penduduk 57 orang atau km, tingkat urbanisasi 73,32%, usia rata-rata 34 tahun. Israel, populasi sekitar 9,5 juta jiwa, wilayah sekitar 22.000 km², kepadatan penduduk 440 orang atau km, tingkat urbanisasi 91,39%, usia rata-rata 29,2 tahun. B. Aspek ekonomi. Iran, ekonomi berbasis sektor jasa dan industri minyak. Namun, terkendala oleh sanksi internasional, yang menyebabkan inflasi lebih dari 40%. Israel, PDB nominal tahun 2023 sebesar 513,6 miliar dolar, dengan pertumbuhan ekonomi yang positif pada awal ke 2025. Inflasi sekitar 3,1% pada Mei tahun 2025, meskipun konflik membawa ketidakpastian bagi pertumbuhan masa depan. C. Aspek militer. Kekuatan manusia. Iran memiliki sekitar 610.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan, total sekitar 960.000 orang. Juga memiliki pasukan paramiliter Basij. Israel memiliki sekitar 169.500 personel aktif dan 465.000 personel cadangan, total sekitar 634.500 orang, ditambah 8.000 personel paramiliter. Peralatan militer. Angkatan Udara, Israel memiliki 613 pesawat aktif dengan kualitas yang lebih canggih, sedangkan Iran memiliki 551 pesawat dengan sebagian besar merupakan peralatan lama, meskipun telah mengembangkan program drone sendiri. Angkatan Laut, Iran memiliki lebih banyak kapal, sedangkan Israel memiliki 49 kapal dengan kualitas yang lebih tinggi dan fokus pada keamanan jalur pelayaran. Israel memiliki 5 kapal selam yang mampu membawa rudal nuklir. Angkatan Darat, Iran memiliki lebih banyak tank dan kendaraan lapis baja dibandingkan Israel, namun Israel memiliki keunggulan dalam teknologi dan pelatihan pasukan. Program rudal. Iran memiliki cadangan rudal balistik terbesar di Timur Tengah dengan jangkauan hingga 2.500 km, yang mampu mencapai wilayah Israel. Jenis rudalnya antara lain Sejil, Imad, dan Gadr. Israel memiliki sistem rudal presisi tinggi seperti Popeye, Delilah, dan drone kamikaze Harop. Juga memiliki sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow ketiga. Program nuklir. Iran menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil, meskipun ada kekhawatiran internasional tentang potensi pengembangan senjata nuklir. Iran telah menandatangani perjanjian non-penyebaran senjata nuklir. Israel tidak pernah secara resmi mengakui memiliki senjata nuklir, namun diperkirakan memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir dan cukup bahan untuk memproduksi hingga 300 senjata nuklir. Israel tidak menandatangani NPT. Anggaran militer. Iran mengalokasikan sekitar 15,8 miliar dolar untuk anggaran militer tahun 2025. Israel mengalokasikan sekitar 46,5 miliar dolar untuk anggaran militer tahun 2024, termasuk bantuan militer dari AS senilai 3,8 miliar dolar per tahun. D. Dukungan internasional. Iran mendapat kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Israel mendapat dukungan utama dari AS dan beberapa negara Eropa, serta telah memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab lainnya melalui Perjanjian Abraham. Bagian 3, Dampak konflik. Konflik ini memiliki dampak luas, antara lain, kerusuhan dan kehancuran di kawasan yang terkena dampak, gangguan pada perdagangan minyak global karena lokasi strategis kawasan Timur Tengah, lonjakan jumlah pengungsi dan korban sipil, ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan bahkan secara global. Bagian 4, Upaya damai. Berbagai upaya damai telah dilakukan oleh komunitas internasional, seperti perundingan tentang program nuklir Iran dan upaya diplomatik untuk mengurangi ketegangan antara Iran dan Israel. Namun, tantangan masih banyak dan proses damai membutuhkan waktu serta kerja sama dari semua pihak terkait.